Nah, jadi apa itu amina dan amida? Jadi ini target perkuliahannya, ya skip aja. Jadi amina dan amida itu adalah senyawa yang mengandung gugus fungsi nitrogen. Seperti ini gugus fungsinya ya. Jadi dia pasti ada bagian yang mengandung gugus fungsi nitrogen. Kalau kemarin kita belajar C itu tangannya ada berapa? Atom C? 3, 4. 4, Ibu. Ada 4, Bu. 4. Kalau atom N itu tangannya hanya ada 3. Oh, gugusnya N juga, N. Bukan C. Oke, kemudian amina dan amida itu adalah senyawa-senyawa yang dia memiliki atom nitrogen, terus dia juga berikatan dengan atom karbon. Ya, berikatan dengan atom karbon. Contohnya ini struktur umumnya amina itu seperti ini, yang di atas ada 3 tangannya ya, yang bisa berikatan dengan atom karbon. Kemudian kalau amida, bedanya amina dan amida, kalau amina itu N-nya langsung ngikat ke C. Ada yang bingung nggak? Oh ini ngikatnya ke atom karbon C, tapi kok ini ditulisnya R? R itu maksudnya rantai karbon ya. Pada penamaan umumnya kita sebut R itu cabang maksudnya, branch gitu ya. Nah, kemudian kalau amida itu si N-nya salah satu N-nya dia harus berikatan dengan C karbonil, C yang rangkap 2 sama O gitu. Nah, kemudian amina itu dia ternyata hanya bisa berikatan dengan atom karbon biasa gitu ya. Yang ini atom karbon biasa amina. Sementara kalau amida itu berikatan dengan atom karbon yang rangkap 2C. Ya, kita lanjutkan. Kemudian kita lihat klasifikasi nama amina dan amida. Kata namanya seperti apa? Nah, kemarin kita di biokimia sama saya udah belajar ya tentang enzim, tentang protein, asam nukleat ya. Nah, itu tuh sebetulnya apa sih? Sebetulnya senyawa-senyawa itu ya enzim, protein, asam nukleat. Asam nukleat nanti belajarnya sama Bu Perdina ya tentang DNA. Itu kemudian obat-obatan golongan alkaloid itu tuh semuanya adalah senyawa yang mengandung gugus fungsi amina. Jadi mengandung gugus N gitu. Kita lihat ya. M apa Nah, N jadi sih? Bilang teh. N. amina itu ada turunan dari amonia. Kalau amonia itu yang disekresikan oleh tubuh kita ya lewat urin setiap hari di dalamnya. Jadi atom H semuanya, nggak ada C-nya gitu. Nah, sementara amina itu dari 3 tangan N, ada yang berikatan 1 dengan atom karbon ya yang ini. Kemudian ada yang 2 berikatan dengan atom karbonnya. Kemudian ada yang 3-3-nya berikatan dengan atom karbon. Nah, kalau yang dia hanya mengikat atom karbonnya itu 1, kita namakan aminanya. Yang hanya mengikat atom karbonnya 1, kita namakan aminanya primer. Gitu. Kemudian kalau yang atom C-nya ada 2, kita sebut amina sekunder. Kalau yang 3 itu kita sebut amina tersier. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi karena tangan N itu ada 3, kalau dia ngikat 1 atom C, ini atom C yang R ya. Kursor saya apa kelihatan? Kursornya kelihatan? Pergerakan kursornya? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Oke, jadi kalau misalkan 1 atom C itu R, sisanya 2 tangannya itu adalah H. Ya. Kemudian kalau misalkan ada 2 atom C yang dia ikat, sisanya 1 H. Ya. Sebentar. Yang sekunder. Yang sekunder berarti ngikat R-nya 2 kan? Jadi kalau kita lihat ini amina sekunder nih, amina sekunder
sekunder, dia dua atom C, ya, berarti kan ada satu sisa tangan. Satu sisa tangannya itu berikatan sama atom H. Kalau amina tersier, tiga-tiganya tangannya berikatan dengan atom karbon. Ya. Nah, kemudian kita klasifikasikan tadi sudah dikasih nama aminanya, amina primer, sekunder, tersier. Ya, nah, kalau kita lihat seperti ini ya, kalau tadi makan cuman eh, struktur umum, nah kalau kita lihat struktur yang aslinya gitu ya, ini contoh-contoh amina mana yang merupakan primer, sekunder, tersier. Coba yang ini yang ujung kiri atas, ini aminanya sekunder atau primer atau tersier? Berani. Primer, Bu. Kenapa? Primer karena hanya satu tangan N yang berikatan dengan C. C. Jadi walaupun Oh, ini garisnya nyampe H, tapi dia ngikatnya ke C satu. sebetulnya ya, ke C yang ini, bukan ke H-nya. H itu diikat oleh C yang ini. Oke ya. Jadi sisa dua tangannya itu bebas, dia berikatan sama H. Berarti dia amina primer. Yang kedua, ini aminanya primer, sekunder, Tersier. tersier. Tersier, Bu. Tersier jelas dia mengikat ini CH3, CH3, CH3 semua ini ikat ke C ya, berarti tersier. Yang ini yang di bawah Primer. primer, sekunder, Sekunder. tersier. Primer. Sekunder. Oh, Karena dia sekunder. mengikat dua tangan ke atom C ya, ada cabangnya dua, kemudian sisanya H. Nah, kalau yang ini ujung kanan Oh, atas, kira atas. primer, sekunder, tersier. Primer. Primer, Bu. Bu. Primer, karena hanya satu yang mengikat ke C ya. Dua tangannya itu mengikat ke H di sini, walaupun nggak digambarkan garis. Nah, kalau yang di bawah nih, cuman garis-garis gini doang, itu apa maksudnya? Jadi kalau cuman garis-garis gini doang ya, ujung dari titik ini itu adalah atom C. Ujung dari tangannya itu pasti adalah atom C. Di sini adalah atom C, di sini juga ada atom C. Jadi ada berapa C? Satu, dua, tiga. Ya, ini namanya primer, sekunder, tersier. Sekunder. Sekunder, karena dua tangan N mengikat ke C ya, kanan, kiri. Nah, ke bawahnya itu H. Itu enggak, kita nggak peduli ada berapa jumlah atom C. Di sini yang jelas tangan N-nya mengikatnya dua. Kalau yang paling ini kanan bawah, primer, sekunder, tersier. Tersier, Ibu. Ya, bisa ya. Ini ujian bisa ya. Oke, sekarang sifat dari amina. Sifat dari amina apa aja sih? Amina itu ada amina sekunder, tadi tersier sama primer ya. Nah, yang amina primer dan sekunder karena ada atom H yang berikatan dengan N, ya secara tegas, ini garisnya tegas, berarti ikatannya permanen gitu ya. Nah, ada garis yang putus-putus. Garis yang putus-putus itu maksudnya apa? Jadi antar molekul ini molekulnya CH3NH2 ya. CH3NH2 ini antar molekulnya itu juga berikatan gitu melalui ikatan hidrogen. Kalau yang garisnya hitam lurus itu adalah ikatannya ikatan kovalen ya. Yang tegas ini ikatan kovalen, ikatannya permanen. Nah, kalau misalkan yang garisnya putus-putus sama-sama N sama H ya, tapi yang putus-putus biru ini itu adalah ikatan antar molekul. Jadi kalau kalian bayangkan di sini tuh ada bubble gitu ya. Ini bubble satu molekul, kemudian ini molekul yang kedua, ini bubble gitu. Malahan titik didihnya lebih rendah dari alkohol ya. Titik didih lebih rendah dari alkohol itu maksudnya apa? Dia lebih mudah menguap dibandingkan alkohol. Kalau kalian tetesin alkohol di atas tangan gitu ya, itu kan mudah menguap ya, mudah hilang. Kayak pakai hand sanitizer alkohol, itu kan mudah hilang, mudah kering. Nah, itulah titik didih. Nah, kemudian kalau amino tersier, dia berhubung tidak memiliki ikatan hidrogen, jadi titik didihnya lebih tinggi, lebih susah menguap yang amino tersier. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Oke. Kita bahas sekarang kelarutan amina di dalam air. Nah, tadi amina primer, sekunder, tersier
semuanya itu bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air sehingga mudah larut, terutama yang amina primer sama sekunder. Jadi yang berat molekulnya makin kecil, dia makin mudah larut. Ini ada pertanyaan? Jadi kalau yang tersier sesama molekul mereka tidak ada ikatan hidrogen karena tidak ada atom H yang bebas gitu ya. Tapi kalau ada air, nah N-nya yang tersier dia jadi bisa bikin ikatan hidrogen dengan air. Gitu. Nah kemudian sifat dari senyawa amina itu gimana sih? Dia itu sifatnya berbau tajam, ya seperti apa? Seperti amonia. Tadi amonia itu berbau tajam, kayak apa? Aroma urin, gitu, itu kan berbau tajam. Benar-benar bau pesing gitu ya, itu berbau tajam. Nah, contoh lain senyawa amina yang lain selain urin itu selain yang ada di urin itu trimetilamin. Trimetilamin itu dia adalah bau yang dikeluarkan dari ikan yang membusuk. Jadi kalau kalian nyium bakso tahu itu ya atau batagor itu baunya aneh, baunya nyengat. Nah, itu udah nggak bagus itu ikannya. Berarti dia memproduksi trimetilamin. Baunya ada gitu ya, agak pesing. Kemudian ada lagi yang 1,4 di aminobutane itu diproduksi dari daging yang membusuk gitu. Dekomposisi dari asam amino ya. Kemudian kita lihat sekarang senyawa alkaloid yang penting itu apa? Kalau yang penting kan nggak usah ngapalin rumus kimianya ya, bukan bukan apa kapasitas kalian mempelajari rumus kimianya, cuman kita tahu aja sifat-sifatnya. Pertama ada kafein. Nah kafein itu dia mengandung gugus amina. Coba lihat ada N di sini. N-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4 ya kafein. Nah biasanya itu kan kafein ada di kopi ya, kopi Arabica. Kalau kita minum kopi itu efeknya gimana? Tidak mengantuk. Tidak ngantuk, tapi juga lemas ya, rada lemes setelah minum kopi itu. Iya, Ibu. Nah, kenapa seperti itu? Karena kafein itu dia masuk diantarin ke kopinya teh kopi espresso gitu ya. Jangan langsung habis ya. Nanti kalian mau pulang-pulang langsung bangun. Karena jadinya kalau nggak biasa minum kopi ya jangan yang terlalu pekat kafein. Kemudian ada teobromin. Nah, teobromin itu ada di bubuk kakao ya. Bubuk kakao itu apa? Bubuk kakao itu bubuk coklat. Nah, senyawa-senyawa alkaloid ini semuanya bersifat apa? Bersifat aditif ya. Bersifat adiktif. Adiktif itu apa? Adiktif. Jadi kita kecanduan. Nah, kafein bikin kecanduan nggak? Kecanduan, walaupun dalam kadar kecanduan yang rendah. Ya. Coklat, coklat kecanduan. Oh, maaf, saya kurang juga. Kemudian ada nikotin. Ya, nikotin itu ada di mana? Ada di rokok, ya, ada di tumbuhan rokok, tembakau. Nah, dia itu sebagai stimulan. Kalau nikotin stimulan stimulasi apa? Syaraf. Tapi kalau kadarnya sangat rendah. Tapi kalau misalkan dipakai untuk merokok harian itu bersifat sangat-sangat adiktif gitu ya. Tapi tidak seadiktif yang kokain. Tidak seadiktif
apa namanya, narkoba, ya. Oke, terus kita lihat di bawah ada dextromethorphan. Itu apa sih? Ada yang tahu? Ada yang hafal dextromethorphan itu apa? Itu adalah obat batuk. Nah, jadi dia supresan obat batuk. Kan kalau kita batuk ya ada sesuatu yang mengganjal gitu di tenggorokan, entah itu karena bakteri, entah itu virus, entah itu jadi apa, jadi luka, ada radang gitu ya, atau entah itu karena mukus, karena lendirnya, kita akan refleks batuk, gitu ya. Refleks batuk itu diperintah oleh siapa? Diperintah oleh eh, sistem syaraf ya, diperintah oleh sistem syaraf. Nah, dextromethorphan itu dia bekerja sebagai supresan. Jadi ditekan gitu ya, refleksnya. Refleks dari batuknya itu ada ditekan. Kemudian ada quinine. Kalau quinine itu eh, obat anti malaria dari tumbuhan. Kemudian ada kokain, kokain. Ada kokain, atropin gitu ya. Kalau atropin itu adalah kalau kita operasi, ya ada yang pernah operasi bedah